Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Dan bacakanlah wahai Muhammad terhadap apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepada Allah. Dan juga dalam firman-Nya, "Innama umirtu an a'buda rabba hadzal baldah alladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atwal Qur'an." Dan aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini. Negeri yang dimaksud yaitu negeri Mekah, yang telah menjadikan negeri itu suci dan miliknya lah segala sesuatu. Serta aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya membaca Al-Quran merupakan tugas pokok seorang muslim dan muslimah, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah orang-orang terdahulu, terdapat banyak kisah umat-umat terdahulu, yang dengan kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan sungguh pada kisah-kisah mereka, yaitu umat-umat terdahulu, terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu. Dan dari lain Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang berbahagia, membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan keimanan yang sangat agung dan membuat hati menjadi tentram tatkala membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan salah satu cara agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca Al-Quran. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, keutamaan dan manfaat membaca Al-Quran tentulah sangat banyak. Namun yang menjadi masalah pada sebagian kaum muslimin yaitu kurangnya pengaruh pada jiwa tatkala membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan beberapa cara agar menjadikan bacaan Al-Quran lebih menyentuh hati. Di antaranya, memperbaiki niat, yaitu dengan mengikhlaskan seluruh amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
termasuk membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan diberi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, di antara cara agar menjadikan bacaan Al-Quran lebih menyentuh hati, yaitu membaca Al-Quran dengan memohon kepada Allah, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk, yaitu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan menyadari bahwasanya sungguh syaitan telah memalingkannya dari mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang ketiga, di antara cara agar menjadikan bacaan Al-Quran lebih menyentuh hati, yaitu memahami keutamaan dan ketinggian kedudukan Al-Quran, sehingga tatkala seseorang membaca Al-Quran penuh rasa harap, gembira, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian yang keempat, cara agar menjadikan agar bacaan Al-Quran kita lebih menyentuh hati, yaitu dengan mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah akan membuat pembaca Al-Quran merasakan bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya, dan tentunya pengaguan seperti ini itu akan bermanfaat bagi hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian yang terakhir, agar menjadikan bacaan Al-Quran kita lebih menyentuh hati, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, agar mereka memikirkan ayat-ayatnya, agar mereka merenungi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Maka sebaliknya, ketika seseorang tidak mentadabburi terhadap ayat-ayat Al-Quran, akan menyebabkan kerasnya hati, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, membaca satu ayat Al-Quran dengan mentadabburinya itu lebih baik daripada bacaan khatam tanpa mentadabburinya. Karena dengan mentadabburi terhadap ayat-ayat Al-Quran itu akan lebih bermanfaat bagi hati dan jiwa, dan menambah keimanan serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati dan jiwa kita dari segala dosa dan maksiat,
dari segala penyakit dan bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi dan menyejukkan hati-hati kita dengan Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, saya nasihatkan khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu agama. Begitu juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu agama, bukan karena faktor prasangka dan praduga, dan juga bukan karena faktor mengikuti orang banyak, tetapi kita melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya di atas cahaya ilmu agama, yaitu di atas petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ilam rahimakallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun.